كرامتهم وسلامتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية جامعة شاملة كاملة من خيرات الدنيا وسعادتها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. يا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد جميع الحاضرين والحاضرات, para ayahanda serta para bunda jamaah sekalian, jamaah solat fardul maghrib di Masjid Fathul Khair Simpang 4 Air Putih Suryanata Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia tercinta. Berikut saudara-saudara yang mengikuti pengajian rutin di setiap malam Rabu di Masjid Fathul Khair dimanapun saudara berada, baik mengikuti lewat Instagram Habib Muhammad Alatos ataupun mengikuti lewat channel Bin Muhdar TV lewat YouTube, yang semuanya semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala yang berlipat ganda, dihujani dengan rahmat Allah, diselimuti dengan barakah dari Allah, serta semua hajat-hajat kita, hajat-hajat saudara sekalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajatan dunyawiyah maupun hajatan ukhrawiyah. Langsung kita menuju ke bagian pembahasan kita di mana masih membahas sekitar adab berpuasa dalam kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Di antaranya setelah kita bersama-sama mengkaji, mempelajari tentang bagaimana pentingnya beramal soleh atau berbuat baik, yang bukan hanya kita yang berbuat diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan tetapi juga saudara-saudara kita yang tanpa disadari oleh mereka di luar sana pun mendapatkan keberuntungan berkat amal soleh kita. Salah satu contoh yang dijadikan acuan boleh melihat, menengok dalam sebuah kitab Manhajus Sawi karangan salah satu ulama di kota Madinah, Al-Arif Billah Al-Allama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, di mana di situ beliau mengisahkan tentang satu kisah Allah Subhanahu wa taala ketika menginterogasi salah satu hambanya, maka pada akhir daripada interview tersebut Allah memerintahkan kepada si hamba tadi itu untuk masuk surga atau dibawa oleh malaikatnya ke dalam surga. Padahal hasil interviewnya itu nilainya adalah merah semuanya. Kenapa bisa selamat? Ya, ini jangankan mungkin kita yang bertanya, malaikat aja bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah ini harus dibawa ke surga, harus ditimbai ke surga, padahal ini nilainya merah semuanya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui akan segala sesuatu. Ujar Allah Subhanahu wa taala, "Ikam kada tahu hai malaikat bahwasanya orang ini punya sahabatnya dia itu ketujuh duduk di majlis ilmu. Sahabat dia, sahabat karibnya dia
sahabat dekatnya dia itu selalu duduk di majlis ilmu, menuntut ilmu, belajar ilmu, ya, maka aku, zat Allah, memandang sahabatnya dia tadi itu, aku selamatkan dia. Masya Allah. Jadi orang yang mempunyai rapot merah sekalipun, yang mempunyai nilai merah sekalipun, karena Allah memandang sahabatnya yang nilainya bagus, mumtaz semuanya, ya, perilakunya baik, keistiqomahannya dalam beribadah juga baik, ya, mulazamatu julusuhu fil majlisnya juga baik, maka Allah libatkan sahabatnya yang meskipun kada baik menjadi baik, ditempatkan di tempat yang baik oleh zat yang maha terbaik, Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Inilah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu, di sini hanya sebagai Al-Fakir memberikan motivasi betapa untungnya kita berada di ruangan majlis yang mulia ini, karena bukan hanya kita saja yang diuntungkan, akan tetapi sahabat-sahabat kita tanpa kita sadari yang mereka sedang nongkrong-nongkrong, minum kopi, jalan-jalan, makan bakso, indomie dan lain sebagainya, diselamatkan oleh Allah manakala pada akhirnya. Kenapa? Memandang fulan bin fulan selalu ada di buncunya majlis, di buncunya lagi, tapi buncunya buncu majlis, diuntungkan dia. Berkat fulan berfulan yang bersandar di tiang masjid, di tiang majlis, ya, berkat fulan bin fulan yang selalu hadir istiqomah di majlisnya fulan, aku selamatkan beberapa ikong daripada sahabatnya Allah. Itulah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Yang menjadi sahabatnya saja bisa selamat, ya logikanya apalagi yang dirinya sendiri yang berada selalu di dalam majlis ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah mengangkat satu derajat orang yang beriman kepadanya, dan dengan beberapa derajat utul ilma yang mendatangi ilmu. Ya, utul ilma yang mendatangi ilmu, yaitu datang ke majlis ilmu. Kita tidak menyadari kalau di tempat seperti ini adalah tempat pelantikan bagi Allah, bagi hak atas hambanya, ya, untuk mendapatkan derajat yang tidak bisa diprediksi tingginya. Tidak bisa diprediksi seberapa gerang derajatnya, tidak bisa diprediksi, kada tahu, I don't know, ya, walhasil tinggi derajatnya. Darajat, bukan darajatin, bukan salah darajat, itu ada bilangan. Sesuatu yang ada bilangannya bisa lewat apa namanya kalkulator, tapi ini tidak dapat diprediksi, hanya Allah yang tahu. Allah, derajat yang begitu banyak, ya. Bagaimana kalau dengan istiqamah, ya, berada di dalam majlis seperti ini, maka jangan sampai kita ragu. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai cara tersendiri, ya, untuk menyelamatkan hamba-hambanya dengan memandang orang-orang yang masih ada istiqomah dan peduli terhadap majlis-majlis ilmu, ya, yang meskipun minoritas, yang mayoritasnya hidupnya senang dengan terbawa arus hedonisme, kesenangan semata dia cari, ya, nongkrong, masuk ke mall, belanja, shopping, makan-makan. Itulah yang menjadi tabiat manusia, ya, yang menjadi kesenangan bagi pada manusia. Hiwayatun nas, kesenangannya manusia seperti itu, tanpa diperkecualikan. Siapapun senang, siapa yang nggak senang ke mall? Ya, ustadz aja senang. Ya, yang berbau-bau shopping itu siapapun senang. Jangankan yang masih anom kayak ulun, ya, yang tuha-tuha, yang kai-kai aja tujuh. Kalau dibawa ke mall, ya, dibawa ke pesta, ya, resepsi pernikahan, waduh senang, ya, kemudian berjalanan senang, sekalipun hanya jalan-jalan saja melihat-lihat, ya, apakah yang terlihat di situ, ya, apalagi ada makanannya di situ, senang. Itulah tabiatnya, ya, manusia senangnya dengan hal-hal yang seperti itu, meskipun harus menghabiskan waktu terbuang di situ. Ya, satu batang rokok bisa sampai 2 jam, 3 jam, sedikit ngisapnya. Ya, kemudian kopinya juga sedikit-sedikit, apalagi di kopi itu sayang. Ya, sayang, 50.000 beb.
Ini satu apa namanya, tegukannya ini ada nilainya sedikit-sedikit. Ngobrolnya yang banyak. Iya, ngobrolnya yang banyak karena duduknya di situ aja. Orang tahu semuanya ini kopi berkelas. Artinya tidaklah orang duduk di sini minum di sini kecuali orang-orang yang punya duit banyak, iya lebihnya. Nah, pandangannya kan seperti itu, sekalipun ada yang pas-pasan juga datang di situ. Tidak semuanya sama. Ada juga yang ditraktir, ada juga yang pinjam, macam-macam lah. Cuman secara garis besarnya kan begitu orang. Manusia ini kan gengsinya tinggi gitu. Waduh, mana kopinya? Mungkin bisa jadi, ya. Kopinya itu lebih nyaman yang biasa-biasa warkop yang 10.000 satu cangkir, sekali taguk 2 taguk habis, ya kan? Iya, tapi kan cuma 10.000, ini 50.000 aja segini cangkirnya. Tapi menang di gengsi di situ. Itulah hiwayatun nas, kesenangan manusia lebih cenderung dan identik terhadap hal-hal yang seperti itu. Tapi apabila ada yang bisa menyempatkan dirinya datang ke tempat seperti ini, ternyata secara otomatis dan tidak langsung mereka-mereka yang duduk di buncu-buncu tempat seperti itu bisa terselamatkan dengan sebab antum-antum semuanya yang ada kaitannya dengan mereka, kaitan persahabatan, kaitan partner bisnis. Ya, pas saikung duduk di sini ada 10-20 ikung yang di luar sana itu bisa terselamatkan. Hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmatnya Allah. Ini hanya diprioritaskan, ini namanya prioritas. Kalau yang namanya prioritas itu tidak ada lelang, jadi dilelang dulu gitu, tidak ada. Iya, karena kita umat yang paling terakhir banyak mendapatkan bonus dari Allah. Iya, mendapatkan prioritas khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, duduk sekejap di sini itu nilainya sampai, ya, derajatnya itu, kedudukannya, jabatannya di mata Allah itu tidak bisa diprediksi oleh manusia, hanya Allah lah yang tahu, intinya kan begitu. Ya, utul ilma, yang mendatangi ilmu. Betapa pentingnya adalah ilmu di sini. Betapa pentingnya ilmu untuk dikaji, untuk dipelajari. Karena ya menyangkut semua problematika kehidupan kita. Apabila didasari dengan ilmu, maka segala sesuatunya itu akan teruraikan, akan terselesaikan, ya, akan mendapatkan makhrajnya, merasakan natijah, hasil daripada kehidupan yang disebut dengan halawatul hayah, manisnya dalam menggeluti kehidupan di dunia. Dengan ilmu, tanpa dengan ilmunya pahit harus dirasa, ditaguk, ya, kalau tidak dengan ilmunya. Makanya Al-Imam Syafi'i memberikan ultimatum. Al-Imam Syafi'i di sini memberikan ultimatum, memberikan arahan. Ujar Al-Imam Syafi'i, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilm. Ya, ingin sukses di dunia, maka ya, yang menjadi intisari, yang menjadi yang paling inti di dalam menuju kesuksesan itu adalah ilmunya. Begitu juga dalam perihal dunia, akhirat tidak bisa langsung kita masuk surga. Ya, ada etika, ada cara, ada strategi untuk bisa masuk ke sana itu, ya, lebih lancar dan lebih nyaman masuknya. Yaitu dengan apa? Bil ilm, dengan ilmu. Ilmu itu adalah strategi yang bisa mengantarkan hidup kita di dunia dan di akhirat itu nyaman, bahagia, sentosa, sejahtera, salamah, hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Itu dengan ilmu. Karena dengan ilmu ibadah menjadi sempurna. Dengan ibadah akhirnya mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, ya, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya dengan ilmu. Jadi penting sekali ilmu. Nah, ketika kita berbuat satu kebaikan, kalau tahu ilmunya, ternyata kan yang selama ini orang membayangkan kalau kita memberi orang berarti kan kita rugi. Kenapa? Orang yang diuntungkan karena dapat, kita yang rugi. Kenapa kita berkurang? Kita punya 150.000. Ya, ini kan orang banyak sekarang main logika-logikaan begitu. Ya, main logika-logikaan. Dapat 150.000. Ikam kada besi duit kah? Kada besi duit. Nih, aku besi 150.000. Ini yang 50.000-nya dicap, dipacul, teng,
Ya, dipindahkan ke sahabatnya. Nih, kam 50.000 nah, cukup aja kelak? Cukup. Aku memberi kamu nah 50.000. Ya, 50.000. Berarti ya nominalnya dari 150.000 tinggal 100.000. Sidin nang kada beisi duit, jadi beisi duit. Jadi yang diuntungkan siapa? Sidin yang diuntungkan. Aku rugi. Kenapa? Dalam bisnis, dunia bisnis, hitungan bisnis, dalam matematika bisnis ya rugi. Seharusnya ya 150.000 jadi 200, jadi 300.000 untung. Ya kalaunya 150.000 jadi 100.000 buntung ngarannya. Sidin nang kada beisi duit jadi beisi duit, untung ngarannya. Sidin yang untung, aku yang buntung. Itu kalau logikanya kan begitu. Ya, secara matematika yang dibuat sama manusia begitu. Ya, coba dikalkulasikan dalam kalkulator. Kalkulator itu pun buatan manusia. Makanya kalau kita mengacu kepada pembuatan manusia, kita rugi. Ya, rugi terus. Ya. Ya, duduk di sini rugi kalau kita mengacu kepada alat digital yang dibuat oleh manusia. Tapi kalau kita mengacu kepada hitung-hitungan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala, kita untung terus. Kan begitu. Ya, sebenarnya tidak rugi, kita untung. Iya. Justru kalau bisa itu yang 150.000, yang 100.000-nya kita kasih ke dia. Ah, kan? Ketika nih 150.000, nih kam nih 100.000, aku 50.000. Iya. Ketika nih hitung-hitungan Allah sekarang nih. Ini 150.000, ikam nang kada beisi duit, ya. Aku beri duit ikam, teng 100.000. Aku 50.000. Berarti aku untung 1 juta. Aku untung 1 juta. Kenapa? Ini hitung-hitungan keimanan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, ketika aku menjulung duit itu atau memberikan duit itu kepada Anda, ya, yang pertama itu adalah uang saya. Ini konsepnya Allah. Itu adalah uang saya. Karena nggak bisa diganggu gugat lagi sama saya. Ya, kalau masih di tangan saya andak di kantong, bisa lupa, akhirnya hilang. Ya, ya, atau saya belikan rokok, jadi sia-sia deh sudah. Tapi ini saya kasih kepada Anda set 100.000, itu uang saya. Saya kasih 100.000 tapi nominal bagi Allah itu adalah yang milik saya itu bukan 100.000 tapi 1 juta. Kenapa? Karena ujar Allah Subhanahu wa taala, kullu hasanatin bi asyri amsalha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu matematikanya Allah. Tapi itu tidak didapati dengan matematikanya digital yang dibuat oleh manusia. Baik itu lewat Android HP ataupun lewat ya apa saja. Tidak bisa itu hitung-hitungan bisa sampai sebegitu. Iya, itu hanya acuannya adalah keimanan, kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila satu kali nilai kebaikan untuk orang lain atau saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, berarti di situ kita ini diuntungkan 10 kali lipat. 10 kali lipat kita untungnya. Masya Allah, kan luar biasa itu. Nah, jadi inilah punya kita. Nah, berarti saya ini telah menyimpan uang di banknya Allah Subhanahu wa taala yang kapanpun bisa diambil. Ya. Berapa? 1 juta saya sudah ada di banknya Allah Subhanahu wa taala. Oh, 1 juta gitu. Ya. Kenapa? Bisa diambil di dunia, bisa juga diambil di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum ahsanu bima kanu ya'malun." Di dunianya dia akan dibalas. Ya, di dunianya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalasnya berapa? Dibalasnya 10 kali lipat, bisa 70 kali lipat, bisa 700 kali lipat. Begitu. Jadi kita ya, tanpa kita minta, dengan menggunakan nomor PIN di situ, ya, maka secara otomatis apabila kita ini menyimpan uang itu di banknya Allah Subhanahu wa taala perantara tangan saudara-saudara kita, maka Allah akan mengembalikan kepada kita minimal 1 juta daripada 100.000 itu tadi. Minimal 1 juta. Cuman kadang kita ini kadang tahu, ya, karena kita kadang memiliki nomor PIN, sehingga
ketika mendapatkan uang 1 jutanya itu harus pakai nomor PIN, baru keluar uangnya, baru kita yakin di situ. Karena ini modalnya modal keimanan, maka Allah tidak memberikan nomor PIN sama kita. Tapi sewaktu-waktu itu bisa kembali kepada kita, begitu. Kapan saja, ya, kapan saja diperlukan, datang itu uang itu. Bahkan bisa lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu, maka kata Allah, ya, lipatannya itu bukan 10 lagi, 700, berarti lebih daripada itu. Allahu Akbar. Atau kurang daripada 770, itu ya secara levelnya seperti itu klasifikasinya. Dari 10, 70, 700, bukan 10, 20, bukan. Dari 10 sampai 70, dari 70 sampai 700. 100 ribu tadi itu bisa jadi 1 juta, bisa jadi 70 juta, bisa jadi 700 juta. Itu laba kita, dan itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Laba kita, manakala iman kita tambah yakin, tambah percaya, tambah mantap kepada Allah, laba kita itu tambah banyak. Begitu. Laba kita tambah banyak. Siapa yang memberikan laba begitu banyak, keuntungannya begitu banyak, bunga yang begitu banyak? Ini bukan bunga melati, tapi ini bunga memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengacu ke bank, mana ada orang, ya, bank manapun yang memberikan bunga sampai 100% itu, oh ya, maka petani-petani bank maka akan berebut mengandak duitnya di bank. Kan ada istilah petani-petani bank. Ya, petani-petani bank itu rata-rata petani-petani bank itu orang non muslim. Petani-petani bank, dia punya uang banyak itu diandak di bank sini karena melihat bunga di situ, suku bunga. Siapa yang lebih banyak mengeluarkan bunganya, maka di situ uangnya dia diandak. Ya. Wah, ini nanti ada bank satu lagi, ya, lebih banyak lagi saingannya, dia lebih tinggi. Ini mungkin 15%, di sana 17%, yang di sini bisa dipindahnya ke sana. Ya, itu orang-orang petani bank seperti itu, cari duit lewat bank. Ya, kemudian di deposito uangnya, setiap bulan bisa mengalir. Makan bunganya kan begitu. Itu bukan mainannya kita, itu biar mainannya petani. Ya, kita ini hamba Allah. Kita bertani kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita, ya, mengacu kepada manajemen bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata bunga dari Allah jauh lebih banyak, lebih fantastis dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bank-bank konvensional itu 10%, ternyata dengan Allah Subhanahu wa taala bisa 70%, bisa 700%, lebih daripada 100% lagi. 70.000% diberikan kepada kita. Allahu Akbar. Cuman qalilum ma ya'lamun, qalilum ma yatafakkarun, qalilum ma ya'qilun. Sedikit orang berpikir dalam hal tersebut. Jadi tahunya yang instan. Termasuk kita kalau makan itu kan pengennya makan yang instan gitu. Ya, instan seperti itu. Padahal kalau kita mengkaji dengan manajemen bisnis dengan Allah, namanya tijaratan lan tabur, berbisnis dengan Allah dengan bisnisan yang tidak mengenal rugi, ya, ternyata bujur-bujur itu akan membawa, ya, dampak keberuntungan yang spektakuler. Tidak ada ruginya sama sekali berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi yang lain-lainnya pada failit. Ya, kita tidak bakalan failit karena kita mempunyai bunga dari Allah itu spektakuler, fantastis betul. Ya, tidak mengenal moneter. Makanya para aulia Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang miskin, para aulia Allah. Coba kaji secara detail, secara ilmiah. Para aulia itu nggak ada yang miskin. Kalau ada para wali itu atau satu wali yang miskin, berarti itu walinya wali waluh gitu. Dicurigai itu kewaliannya. Karena kalau sudah jadi wali, dia tidak ada yang miskin. Karena dunia itu sudah dihadapkan kepada dia. Karena dia pandai berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan puluhan, ratusan lagi lipat gandanya, sepenuhnya untuk dia. Masya Allah, sepenuhnya untuk dia. Ya'ti ad-dunya ya'ti raghimah. Sampai dinyatakan dunia itu akan datang dengan merangkak kepada dia. Ingin supaya diterima itu dunia oleh para aulia Allah, ingin supaya diterima. Merangkak, datang dengan merangkak itu dunia. Kalau kita kan sebaliknya, kita yang merangkak mencari dunia. Kalau para aulia, dunianya yang mencari dia dengan merangkak datang supaya ingin diterima. Karena apa? Modalnya satu, dia punya keyakinan yang begitu mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kenapa bisa begini? Karena tadi itu keyakinan kita masih tergoyang,
masih goyang, masih bisa digoyang bak ombak. Ya, tidak bisa menentu. Kalau mantap iman kita kepada Allah, bisa berbisnis dengan Allah, bertijarah dengan Allah. Waduh, mengikuti manajemennya Allah, kita sugih seberataan. Ya, sugih seberataan. Karena Allah akan mendatangkan segala halnya untuk dia, baik perkara dunianya maupun perkara akhiratnya, cukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah kasih bayangan. Ini hanya sebatas bayangan kecil. Ya, hanya sebatas bayangan kecil. Ya, Allah menyatakan kullu hasanah bi asyri amthali ila 700 di'fin ila 700 di'fin ila 700 di'fin wa yudha'ifu liman yasha. Ya, bahkan bisa melipat-lipat gandakan lagi sampai tidak terhingga. Ya, ini orang yang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ada dua hitung-hitungan. Kalau menurut hitung-hitungan matematika digital yang dibuat oleh manusia, kita rugi. Karena dari 150.000, 100.000 sudah berpindah ke tangan orang lain. Rugi kita hitung-hitungannya. Tapi kalau kita mengikuti konsepnya Allah dengan keimanan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah, ternyata kita yang diuntungkan. Berarti begitu uang kita ada dengan si fulan, kita bisniskan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah mendapatkan bunga dari Allah di situ minimal 1 juta. Sudah hak kita, hak paten, tidak bisa diganggu gugat. 1 juta punya kita, itu minimal. Bisa jadi 7 juta. Ya, bisa jadi 7 juta, bisa jadi 70 juta, bisa jadi 700 juta ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat ganda. Masya Allah, sugih Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang ingin kaya itu, ya, bermuamalah dan berbisnislah melewati bank-banknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai nilai suku bank yang begitu besar, fantastis diberikan kepada hambanya. Orang yang sudah tahu trik dan skenario serta strateginya untuk berbisnis dengan Allah, dia tidak bakal mengenal miskin selama-lamanya. Nah, tuh yang pertama, ini pembahasan kemarin, ulasan. Kemudian berikutnya, di antara adab kita beramal saleh, berpuasa, ujar Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya, ya, walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis saim atyab indallah min rihil miski, yaqulullah azza wa jal innama taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli wasyamu li wa ana ajzibih. Ini hadis ya muttafaqun alaih. Muttafaqun ini, muttafaq ini artinya disepakati, tersepakati. Hadis ini tersepakati, artinya disepakati oleh semua ulama-ulama hadis, disepakati oleh ulama-ulama hadis, ya. Waladzi nafsi biyadih, demi Tuhan yang nyawaku dijadikan dengan kudratnya, sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu terlebih harum pada Allah Ta'ala daripada harum bau kasturi. Ya, bau kasturi. La khulufu famis saim, bau orang yang lagi berpuasa ini kan mulutnya bau. Ya, sudah lumrah. Ya, secantik apapun bebinian kalau sudah berpuasa, untungnya bau. Ya, secantik apapun. Ya, itu yang masih bujang kah, yang masih anom kah, apalagi sudah nini kan, nah, sudah kai sama semuanya, lagi berpuasa pasti untungnya bau. Ya, kalau tidak bau ya berarti ada sesuatu mungkin sama dia. Pakai apakah? Ya, pada aslinya apabila dia berpuasa tidak ada ngomong, tidak ada mengkonsumsi suatu makanan dan minuman, maka akan ya tercium bau kurang sedap, ya, dari muntungnya. Ya, itu bau tercium itu dari, ya, hidungnya manusia tercium. Ya, aduh, jangan parak-parak ikam bepandir itu, montong ikam tuh, nah, bau benar. Nah, makanya adabnya kan kalau berpuasa begini. Nah, adabnya tuh, nah, supaya kenapa? Supaya baunya itu tidak menyebar ke orang lain. Iya, ini malah jangan wah,
Habis makan petai pulang sahurnya. Tambahnya lagi. Iya, atiab, tapi itu bagi Allah mempunyai nilai karena baunya dia itu semata-mata dikarenakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang bau menurut Anda wahai manusia, tapi ujar Allah, karena Anda beribadah bekerja untuk saya, maka bagi saya bau mulut Anda itu saya berikan nilai. Iya, saya berikan nilai. Menurut Anda minyak harum yang paling bagus itu apa? Kasturi. Kasturi itu banyak dikatujui oleh bebinian. Ya, kasturi itu miskut taharah. Ya, miskut taharah atau misik abyad. Misik abyad. Jadi minyak harum yang warnanya putih, harum betul, tapi banyak dikatujui bebinian. Ya, bebinian katuju benar dengan misik putih itu. Makanya misik putih, misik abyad putih atau misik toharah. Ya, padahal nama aslinya itu kasturi. Kasturi itu salah satu minyak sorga. Makanya harum-haruman itu sunnah karena setiap yang harum-harum itu dari sorga. Nah, seperti ini. Ini minyak harum juga ini. Ya. Ini saya iklan. Ini minyak harum. Setiap yang harum tapi ya dites dulu. Tes harum kada, Pak. Jangan sampai tulisannya minyak harum begitu dioles begini, dicium orang langsung batuk. Langsung batuk, bukan minyak harum namanya itu. Minyak ada unsur penyakitnya, penyakit batuk. Tadi cium jadi batuk. Ya, minyak harum segar. Karena apabila dicium segar, ini peka. Ya, secara kedokteran dan fadilah di dalam menggunakan minyak harum, orang kalau sering pakai minyak harum itu saraf-saraf yang pada putus itu bisa nyambung kembali. Itu diantara fadilahnya. Makanya orang pakai minyak harum itu, ya, ini bukan jualan minyak harum. Dikiranya nanti saya jualan minyak harum lagi di sini. Waduh, jualan obat katanya Habib itu. Bukan, ini fadilah. Karena kita ini, karakter kita manusia ini kalau nggak diberitahu fadilahnya, kadang apa ya, koler. Pakai minyak harum kan koler. Begitu ada fadilahnya baru tuh pakai. Solawat kadang, ayo ikam baca solawat lah, itu sunnah Nabi. Tahu sunnah Nabi aja. Tahu dibacakan Al-Qur'annya sudah hafal lah kau jar. Sudah hafal. Ikam kada tahu itu ada hadisnya. Tahu hadisnya itu riwayatnya Muslim itu. Setiap hari Jumat itu dibaca sama khotib-khotib, jangan sampai hafal lah kau jar ya. Tahu aku. Masya Allah. Tapi begitu kita promosikan fadilahnya, baru mendengar dia. Nah itu kadang orang tuh ada perasaan muyak tuh nah. Iya, dibacakan dalil, katanya, udah tahu itu, hafal aku dah. Ya. Coba itu hadisnya, sudah tahu juga aku, sudah. Kada usah dibacakan dengan aku bacakan yang lain aja. Tapi ini aku kada bacakan hadisnya, tahu ikam nih apa namanya, mungkin sudah muyak dan sudah. Ini fadilahnya. Apa itu, apa? Coba aja. Fadilahnya, keutamaannya pakai minyak. Oh, apa keutamaannya? Nah, keutamaannya apa? Ini kamu sholawat ini dibaca sekali minimal, dibaca 10 kali, apalagi 100 kali. Ikam sudah haji belum? Belum. Umroh? Belum juga. Nukar otok? Belum juga. Nah, ikam baca 100 kali sehari. Karena ada yang berpada, siapa yang membaca ini 100 kali dalam sehari, nang kada beisi otot bakalan nukar otot, nang kada beisi bini bebini, kada beisi anak beanak, kada beisi gawian kada beisi duit. Wah, bujuran nih, dah percaya. Aku ijazahkan nih. Oh iya mau. Baru diterima, mau sholawat. Karena yang ada di sininya apa tuh? Kalau kada bini, duit. Nah, itu kan fadilah. Jadi memang itu umpannya. Iya, umpannya. Maka dalam hadis itu pun ada umpan. Iya, motivasi umpan itu supaya ada magnet mau orang itu ya mengambil, kan gitu. Dalam hadis itu kan ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Hadis dhaif itu untuk apa? Motivasi. Untuk apa? Rangsangan.
Ya, makanya banyak hadis-hadis dhaif itu memberikan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, rangsangan-rangsangan. Jadi orang itu terkesan langsung, bujurkah? Bujurkah? Aku hendak mencoba, hendak melakukan, hendak menggawe. Nah itu. Dari mana itu dapat hadis dhaif? Jangan fanatik dengan hadis dhaif itu. Itu ada manfaatnya hadis dhaif itu. Apa fungsinya? Fungsi daripada hadis dhaif itu fadailul a'mal, untuk memberikan motivasi kepada orang. Nah ini apa nih? Fadilahnya apa? Oh, ini. Ya, ikam gunakan ini setiap saat. Sarap-sarap kejepit apa semuanya itu sambung kembali. Yang bungol kapinya kada penguliran pakai minyak harum, langsung pokoknya istiqomah sebulan, langsung merespon, hilang penyakit bungolnya. Ya kayak penyakit bungolnya hilang. Ya ini pakai logika. Orang kenapa nggak pakai minyak harum? Berarti kan menahan kebungulannya. Begitu pakai minyak harum, hilang kebungulannya. Nah, ya kalau ini dipakai sistem kalua ini. Pakai sistem kalua, hilang ikan bungulnya. Masya Allah. Ikan pakai minyak harum ini, tahu nggak? Pokoknya terus pakai minyak harum, nanti ikan mencium harumnya sorga. Bujuran, pokoknya pakai terus. Jadi selagi dia pakai minyak harum terus, pada hakikatnya dia mencium harumnya sorga. Kenapa? Setiap yang harum-harum itu dia muncul dari sorga. Makanya dikatujui oleh Rasulullah SAW. Iya, ujar Rasulullah SAW. Ya, hubbiba alayya min dunyakum salasun. Aku cinta dengan dunia kalian wahai sahabat-sahabatku tidak jauh daripada 3 macam hal. Apa itu? Atibu, yang pertama adalah minyak harum. Mana-mana aku selalu bawa minyak harum. Raihanah, yang tercium harumnya, karena itu bisa mencerdaskan, bisa menyambung saraf-saraf yang terputus, ya, yang bungol menjadi pintar, cerdas. Karena tadi itu cerdas, tadi itu berarti kan ada bungol lagi tuh. Ya, wah, masya Allah. Itu Rasulullah aja katuju. Ya, dan itu adalah harum-haruman dari sorga. Wah, masya Allah, semangat orang menggunakannya. Diberi hadis ada, ya mungkin sudah banyak mendengar, tapi fadilahnya daripada hadis itu ada fadilahnya, ada kandungan motivasinya. Oh ternyata masya Allah, ya sudah aku pakai ini minyak harum, aku baca ini sholawat, penting sekali itu. Ya, nah ini orang yang berpuasa muntungnya bau, sekalipun ustadz. Pada ustadz ini jago baca Quran, jago berzikir, jago bersolawat. Kalau sudah puasa, jangan parah-parah dengan muntungnya. Iya, bau muntungnya. Tapi itu bau menurut manusia. Jangan dipromosikan dengan manusia. Jangan didemonstrasikan dengan manusia. Jangan. Karena beralasan. Kenapa? Ini lebih harum ujar Allah nih. Lebih harum daripada minyak misik. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Itu bagi Allah, nang. Allah mempunyai nilai seperti itu. Tapi kalau didemonstrasikan dengan orang, dikit-dikit, yang mana habis makan jengkol pulang, mau diiklankan ke orang kayak apa? Jangan munafik ikam, jangan macem-macem ikam. Bau muntungku ini lebih harum daripada minyak misik. Coba, tetap aja bau. Karena itu indallah, kan di sini indallah, menurut Allah, penilaian Allah. Karena kita bekerja untuk Allah, begawe sagan Allah, karena Allah semata, maka Allah lah yang berhak untuk menilai kita. Maka didemonstrasikannya kepada Allah, supaya pertahankan bau mulut itu. Ya, sampai-sampai ini sunnah. Nih satu lagi saya promosikan, ini sunnah Nabi. Nah ini sunnah ini. Tapi kalau lagi dalam berpuasa makruh pakai ini, kecuali pendapatnya Imam Nawawi Ad-Dimashqi, beliau yang memberikan statement dan pertanggungjawaban. Sekalipun di bulan puasa pakai terus ini siwak, bagi saya tidak makruh, karena di situ nilainya itu sangat dianjurkan untuk bersiwak. Begitu, sangat disunahkan memakai siwak ini, sangat disunahkan. Nah itu. Tapi secara global pendapat ulama menyatakan ini makruh pakai ini apabila sudah melewati batas waktu zuhur.
kecuali kalau jam 11, jam 9 ini masih belum terasa bau muntungnya, masih belum aroma itu, masih ada segar-segarnya. Iya, masih ada sigar-sigarnya. Apalagi waktu sahurnya itu makan banyak buah-buahan, sayur dan sebagainya. Ya kan, habis bangun daripada guring itu sikat gigi dan sebagainya, masih ada sigar-sigar. Tapi kalau sudah lewat waktu zuhur, jam 1, jam 2 itu mulai itu ada pahit liur ya. Apalagi yang K7 merokok ya kan. Ya, sebelum sholat subuh, nah ini dulu. Iya, sebelum sholat subuh nih. Nah, ini pengaruh betul ini muntung kita. Besoknya berpuasa itu jadi bau. Makanya makruh pakai siwak sekalipun makruh. Kenapa dimakruhkan? Dikarenakan di situ ada nilai menurut Allah, penilaian Allah, bau muntungnya itu adalah atyab min rihil misik, lebih harum daripada minyak kasturi, yaitu minyak sorga. Tapi itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa alasannya? Ujar Allah, innama taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, Anda sudah meninggalkan makan, minum dan lain sebagainya sebagai syahwat Anda. Hendak indomie Anda tahan, hendak ngopi Anda tahan, hendak merokok Anda tahan, hendak makan ini itu dan sebagainya Anda tahan. Maka demi kesemangatan Anda beribadah, mengabdikan diri kepada saya, untuk saya, maka puasa itu saya akan memberikan penghargaan kepada Anda. Bahkan bau muntung Anda itu saya akan menilainya. Tidak ada yang lain selain daripada saya. Oh, masuk waktu Isya? Ya, sok sudah? Belum? Setengah 8 ini, 1 menit lagi. 1 menit lagi, tong-tongnya sudah. Ya. Jadi luar biasa. Ini perlu didemonstrasikan. Ya, didemonstrasikan, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa didemonstrasikan di sini? Jangan dibuang bau mulutnya. Biarin bini kita bermamai, "Papa, ya Allah, muntung papa ini bau banar." Biar aja. Biar aja kita demonstrasikan untuk Allah, karena lillahi ta'ala, menjaga bau mulutnya tadi itu, karena menahan diri kita dari makan, minum dan lain sebagainya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata untuk mendapatkan nilai dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan nilai daripada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, ya, dan pendengar dimanapun berada. Sirril Fatihah.